Ya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan segera mulai ibadah kita di sore hari yang penuh dengan sukacita ini. Tentunya kita sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kembali kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dan Alkitab jelas mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Percayalah saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang baik Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Ada amin saudaraku? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus siapkan mujizat yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Yang percaya bisa bilang amin. Ya, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali. Bagaimana kabarnya saudaraku? Luar biasa, dan tentunya saya juga percaya bahwa berkat Tuhan juga sangat luar biasa dalam hidup kita. Kami mengucapkan selamat beribadah di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias kepada setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Dan juga kami menyapa kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Selamat beribadah bagi saudara dan dimanapun saudara berada pada saat ini, saya percaya bahwa berkat-berkat Allah akan selalu tercurah dalam kehidupan saudara. Kami segenap worship team dari Gereja Tiberias Indonesia mengucapkan shalom. Bisa lebih dahsyat lagi, shalom Tiberias. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa saudaraku. Saudara yang ada di rumah melalui program live streaming, saudara bisa fokuskan hati dan pikiran saudara untuk bisa beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami sungguh sangat mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau datang beribadah sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Engkaulah harapan di dalam setiap langkah hidup kami. Di masa pandemi ini Tuhan, begitu banyak orang menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan mereka. Tapi kami anak-anak kerajaan surga yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa, dalam nama Yesus, sebentar kami akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang kami tahu juga bahwa hadirat Allah, kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang, waktu dan jarak sekalipun. Apabila di tempat ini kami merasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa, kami juga percaya dimanapun jemaat Tiberias berada, mereka juga menerima lawatan Allah yang begitu luar biasa. Minyak dan anggur tidak pernah dirusakkan. Itu pewahyuan yang Kau berikan kepada Pak Pariaji Tuhan. Dan hari ini kami bangga ada di Tiberias. Karena sebesar apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, oleh darah Yesus kami akan terima mujizat yang begitu luar biasa. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib, yang membuat kami kagum dan hormat akan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kagum sama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang membuat kami kagum.
Oh, oh, oh. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti. Amin. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Katakan mulia, mulia dan berkuasa. Angkat tangan kita Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kita bangkit berdiri jemaat Tiberias. Mari angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah kami Bapa. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ini sembah kami bagimu, doa kami Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudaraku. Angkat tangan kita dua-dua. Oh, ku kagum hormat akan. Sebab kami kagum, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Ku
Terima kasih, Engkau baik, sebab kami memuji nama-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, haleluya. Hosana, Hosana. Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami dua-dua. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Engkau yang selalu mencintai setiap kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kasih kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kasih jumpai aku di sana. Kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berlubang paku selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Oh, kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertikam untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus, tak kasih-Mu menjemputku di sana. Di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih
kasih perubahanku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, katakan haleluya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Allah, kami mengasihi setiap kami. Engkau yang mau berkorban bagi setiap kami, berikan tubuh dan darah-Mu. Karena dengan kuasa darah-Mu Tuhan, apapun sakit penyakit kami, Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib itu bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Ini sukacita kami Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami di sore hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami punya kerajaan surga yang bersukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita puji nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari umat Tuhan. Kita puji namanya dengan segenap hati dan jiwa kita sore hari ini, amin. Angkat suara kita sama-sama katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Bersama-sama angkat suaramu, katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari nyatakan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Haleluya. Biar semua saling mengasihi, amin. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nyatakan dalam Yesus, dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus. kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus. Nah, sama-sama lebih semangat lagi, katakan dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yang meriah buat
Haleluya. Sukacita pada sore hari ini, amin. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan pada sore hari ini, amin saudara sekalian. Kita berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita puji nama Tuhan sama-sama lebih lagi pada sore hari ini. Kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Ini pujian kami sore hari ini Tuhan. Angkat suara kita sama-sama. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Come on, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita, tinggikan Dia. 1, 2, 3. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, angkat tanganmu. Yes, Tuhan hadir dalam puja rumah-Nya. Kau hadir bagi setiap kami Tuhan, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan pujianmu dan bermasmurlah. Nyanyikan, bersuka cita, tinggikan, tinggikan Dia. Semua saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Come on. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumah-Nya. Gereja Tuhan katakan, saat dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Hadirat yang nyata dalam setiap pujianmu. Come on. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Semuanya bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam puja rumah-Nya. Nyatakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam. Mari dengan iman percayamu, come on. Tuhan hadir dalam puja rumah-Nya. Tepuk tangan sama-sama yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita di sore hari ini, bisa melihat tangan-tangan yang bersuka cita, bisa lambaikan tangan kita sekali lagi, kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, saudara. Mari kita bersatu dalam doa, saudara. Kami bersyukur Tuhan apabila Tuhan mengizinkan kami untuk bisa bersuka cita, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sungguh sangat mengucap syukur, berterima kasih juga Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempurnaan dalam hidup kami. Bahkan di sore hari ini Tuhan, kami masih bisa pakai tangan kami untuk bertepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami masih bisa pakai mulut kami untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus Raja di atas segala raja itu. Terima kasih Tuhan buat kesempurnaan yang Kau masih berikan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk terdiam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami sanjung Engkau di tempat tinggi Tuhan. Engkau Allah kami yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami sanjung Engkau Allah kami di tempat yang tinggi Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang senantiasa memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, iman kami akan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kemanapun kami melangkah, firman Tuhan akan menjadi
yaitu terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Biar setiap kata kalimat yang disampaikan penuh kuasa, penuh mujizat. Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kuasa, penuh mujizat Allah. Sehingga kami percaya Tuhan Kau yang memberikan predikat kepada Gembala Sidang kami sebagai juru bicaramu di kerajaan surga. Di gereja ini kami melihat begitu banyak mujizat terjadi Tuhan. Bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Orang yang sakit kanker, tumor disembuhkan. Bahkan negara-negara besar pun mengakui tubuh dan darah Yesus dari gereja Tiberias benar-benar penuh kuasa. Itu sebabnya kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Sama-sama yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Buka hati kita sendiri. Ini doa kami Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Datang di hadapan Tuhan saudaraku. Dan ku suara kita lebih dahsyat lagi, angkat suara kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar kami. Imam besar. Ku sanjung Engkau Yesus, Kau lebih dari yang sama-sama kita katakan. dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau Tuhan. Amin, amin, amin. Imam besar. Kau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Kau Tuhan. Sebab Engkau Imam, sebab Engkau Imam. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang dengan kasih Kristus kami menggunakan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus sebagai Allah yang ajaib, yang mulia, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir berkati, bahkan 2-3 orang sepakat minta surga pun diberikan.
Kami serahkan setiap ibadah acara ini. Engkau berkati mereka lebih-lebih, tidak seorang pun kena virus corona. Mereka diberkati, mereka dimeteraikan sebagai warga surga. Dan acara ini online ke rumah-rumah, setiap keluarga yang berkumpul ikuti acara ini. Maka berkati mereka, keluarga tidak seorang pun kena virus corona. Karena engkau memberitakan kembalikan kuasa yang berkuasanya besar, bangkitin orang mati, bahkan membangkitin bayi-bayi mati. Artinya kami percaya virus-virus corona dapat dihancurkan melalui minyak dan anggur. Urapi hamba setiap kata kalimat penuh kulan, penuh kuasa, lancar berbicara, lancar berkhotbah. Setiap yang dengar kata ini, duanya dikalbukan agar mereka tidak mengalami sakit virus corona, tidak kena resesi, tidak miskin bangkrut, dan berkati mereka semua agar mereka semua menjadi warga surga. Dua kali mereka termeterai di surga agar mereka diperugangkan untuk jadi warga surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini saya ganti Aristo, sama Aristo Kolbadi menandu, maka saya ganti Aristo. Ayat pertama kita buka, yaitu di dalam Matius 18. Dua orang sehati, Allah kita luar biasa. Dua orang sehati minta surga jadi diberikan. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Dialah kita ajaib, berkumpul dalam nama Yesus, 2 orang Tuhan janji datang. Anda minta diberi, cari dapat. Kenapa? Saya sebelum baca kitab nggak ngerti ayat ini. Tapi saya sepakat dengan ibu saya ingin ke surga. So. Nyebut alamat ingin ke surga. Kami tidak mau ke neraka Tuhan, ingin ke surga. So. Saya tidak ngerti Yesus ketika itu. Tapi juga Allah yang maha tinggi. Saya dengan ibu saya memang baru sedih, Bapak baru meninggal. Maka Bu, kita harus minta masuk surga. Kita enggak mau ke neraka. Kita di dunia ya hidup sederhana, tapi di surga kita minta masuk surga. So. Ucapan satu direkam di surga, direkam. Perhatikan direkam. Maka ibu saya loh, suatu hari doa karena sedih loh. Doa puasa 7 hari 7 malam. Tidak makan minum. So. Maka Tuhan Yesus yang datang. So. Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ibu minta apa? So. Tuhan mengatakan pada ibu saya, kamu minta apa? So. Ibu yang orang yang sederhana, nggak kaya, cuma minta satu. Coba anak saya Parasi ikut Yesus. Jadi doa saya ini kan doa ibu saya. Supaya saya ikut Tuhan Yesus. Sederhana permintaannya, tapi dikabulkan. Maka dikabulkan apa? Suatu hari juga Tuhan datang pada saya. Tuhan yang ngomong, aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang surga. Kalau saya dosa digolong setan, so. Aku yang punya surga. So. Tapi saya dipinta Tuhan di gereja yang penuh kuasa. Seperti gereja Kisah Rasul. Kuasanya besar. Bahkan diajari Tuhan ayat-ayat yang orang gak pernah baca. Misalkan suatu hari Tuhan perintahkan saya adakan Natal di Stadion Utama. So. Pada saat sedang duduk di mobil, di samping supir, saya pikir Tuhan bagaimana memenuhi gedung gitu besar. Padahal belum lama diri gereja, Masih
kata baru berkembang. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu baca Mika pasal 6, kamu baca Mika. Di situ nyembah Allah, menjumpa raja segala raja, nyembah raja yang ada sejak purbakala. Sekali di Mika dikatakan raja yang ada sejak purbakala. Dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Dengan 1000 anggur, ribuan, puluhan ribu minyak. Maka itulah kalau saya dipinta kembali ke minyak anggur, buktinya apa? Yaitu bisa penusa nggak muat. Kenapa? Perintah Tuhan di kitab Mika ada minyak anggur. Sekali lagi saya ingin buktikan kalau Anda satu keluarga kumpul, Anda punya iman. Yesus datang di tengah Anda berkumpul. Anda dicatat sebagai warga surga. Anda minta aja, Tuhan kami ingin berkumpul di surga. Setelah dua, minta punya rumah di surga. Anda, Tuhan katakan, minta diberi. Cari dapat, Anda minta aja. Karena pengalaman saya punya pengalaman. Diundang ke surga, sesuatu hari diundang ke surga. Kalau usah dusta, di kursi neraka. Pasti kamu berusaha mati. Kamu bersama istrimu tercatat di surga. Kembali ke bumi. Kamu juru bicara surga. Untuk apa? Nyampaikan. Orang ke surga harus suci berpikir. Suci berkata, segala bulan itu tugas saya. Saya dipilih Tuhan sebagai juru bicara Tuhan. Maka kalau saya sering nyangkut. Karena perintah Tuhan apa yang saya dengar di surga. Saya lihat di surga. Apa yang saya dengar di Tuhan. Harus saya sampaikan, maka tugas saya sampaikan, karena saya tidak dusta sejak kecil. Orang dusta anak setan, maka saya selalu menekankan berita, jangan dusta. Dusta itu anak iblis. Bahkan ayat terakhir di Alkitab, halaman terakhir, itu orang suka dusta ke neraka. Betul, mungkin Anda tidak pernah baca, rekan pendeta kembali baca, kalau halaman terakhir apa, yang tidak ke surga, yang suka dusta. Maka hati-hati kita tolak yang dusta di mimbar, kita tolak turun dari mimbar. Yang anak iblis, yang dusta di mimbar seperti singa iblis mengaum hendak terkam orang, maka hati-hati Anda harus tolak. Kalau orang itu dusta, kita lempar. Saya dulu pernah begitu ada pembicara besar terkenal. Tapi Tuhan mengatakan pada saya lihat, pada saya belum pendeta, ngantar ibu main organ ngiringi, dipilih ngiringi organ pendeta gede ini. Saya dengan suatu parsi lihat orang itu, pendusta gede. Saya kaget, padahal saya cuma di samping ibu, duduk depan organ. Berarti orang itu pendusta. Maka waktu baju saudara utama suruh nyebar brosurnya ke TPS, saya nggak mau bagi karena pendusta. Tuhan kasih tahu pendusta, saya nggak mau bagi. Padahal orang gede yang nitip brosur stadion saya nggak saya umumkan juga. Kenapa? Dia minta mau khotbah, ngumpulkan para pengusaha, ngumpulkan 12 media. Saya nggak pernah ngumpulkan minta khotbah sekali aja minta Bayangkan saudara, banyak orang dusta jadi kaya. Tapi orang dusta itu, kalau Anda dusta di mimbar, maka pendeta, Anda akan dilempar dari mimbar. Karena Anda nggak mau ke neraka. Maka mari hidup yang jujur. Orang dusta, anak iblis. Maka Tuhan yang ngomong apa? Tuhan ngomong demikian di sini. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Jadi kita zaman akhir ini,
zaman sekarang hidup saya punya percaya Anda ada menyanggur gak susah. Seiman saya. Maka Anda zaman sekarang ada corona, orang salaman mati, cuma bisa mati. Kalau di Amerika banyak orang mati. Karena itu kebiasaan di Amerika, cuman biasa. Di mana ketemu bisa cuman, maka menurunnya terlalu cepat, kasihan Amerika. Karena itu kebiasaan mereka. Maka Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Menurut teori, kita ini kalau yang dihukum mati, firman Tuhan mengatakan di Ulangan 21. Orang dihukum mati, ditombak, ditikam, disalibkan, ditombak, ditikam. Nebus Anda, agar Anda ke surga. Maka hormati, jangan sampai Anda dosa dan sebagainya. Anda harus berjuang ke surga. Kenapa? Perjuangan Tuhan Yesus sampai mati disalibkan untuk kita. Maka jangan dosa. Maka sekali jaga hidup Anda, jangan dosa, jangan salah, jaga hidupmu. Perjuangan Anda dan saya ada supaya berjuang ke surga. Tuhan mengatakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit. Tuhan katakan pintu yang sempit ke surga itu pintu sempit karena banyak peraturan ke surga harus ditaati, nggak boleh dosa, nggak boleh salah dan sebagainya. Maka hati hidup Anda jangan dosa salah karena penghalang Anda ke surga. Anda berdosa melanggar perintah Tuhan. Jangan berbuat jahat. Orang berbuat jahat, Tuhan mengatakan, enyahlah dari dalamku, hai sekalian yang berbuat jahat. Tapi zaman sekarang, mari saya sampaikan, sekarang banyak orang tahu, banyak resesi, banyak kesusahan, banyak penyakit dan sebagainya. Maka itulah saya kalau pernah doa untuk supaya Trump menang, karena dia janji mau memindahkan perusahaan-perusahaan RT ke Indonesia, maka supaya Indonesia makmur, ya tidak tahu, belum diumumkan siapa yang menang, tapi itulah kalau kita doa supaya Trump menang, karena Trump sudah statement nanti perusahaan RT Amerika akan dipindah ke Indonesia, artinya Indonesia supaya makmur, maka itulah saya berdoa supaya yang jujur Tuhan menangkan. Jadi yang jujur supaya dimenangkan. Kalau enggak jujur harus dikalahkan Tuhan. Yang jujur, karena ribut sekarang di Amerika, yang jujur dimenangkan. Yang curang suara harus dikalahkan. Itu saja zaman ini. Maka itulah zaman ini. Tapi Tuhan untuk apa? Supaya Anda setia sampai mati. Kita baca di sini di Wahyu 2, 8, 11. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaiknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan firman dari Tuhan Yesus yang telah mati untuk Anda, kemudian bangkit. Maka itulah kalau Anda harus sadar ditebus sangat besar oleh Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Tapi Tuhan mengatakan zaman ini zaman ada cobaan 10 hari akan dicoba iblis. Sekarang zaman sekarang ini katakanlah belum pernah terjadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Itu zaman ini seperti zaman yang belum pernah ada.
Maka Tuhan katakan, walaupun zaman susah, jangan kepedihan. Tapi Tuhan katakan, kamu setiap mati, dan kamu pegang firman-Nya, maka Anda akan kaya. Kalau pegang firman-Nya, so. Saya percaya itu, so. Karena saya dulu ngalami mama sendiri, dirampok habis, jadi miskin ngalami. Tapi saya tetap teguh, tetap tegar. Karena saya percaya, karena saya sejak remaja cari surga bersama ibu. Dan saya ketemu ibu saya 2 kali di surga. Muda, pada meninggal umur 90 tahun. Muda, maka saya ingin Anda semua di surga awet muda. Tapi Anda juga babat kuburnya pakai minyak. Karena minyak urapan itu begitu penting agar Anda tidak dijarah setan. Agar Anda bangkit jadi mempelai. Jadi Tuhan katakan, aku tahu kamu mengalami kesusahan, kepedihan, tapi cuma sementara. 10 hari itu cuma sementara. Maka sementara kuat. Saya kuat. Pernah menghadapinya. Pernah divonis mati, dokter dan sebagainya. Pernah kanker otak. Dokter mengatakan kanker otak. Harus dioperasi. Saya pernah mengalami macam-macam. Tapi saya teguh kuat. Kenapa? Karena saya cari surga. Akhirnya Tuhan Yesus datang pada saya. Maka sekali lagi, Anda berjuang melawan kepedihan, melawan kemiskinan. Anda harus punya iman. Minyak anggur gak diusahakan. Di kitab Wahyu pasal 6 dikatakan apa? Ada minyak anggur gak dirusakan. Walaupun ada kesesakan, walaupun ada binatang buas yang menerkam seperempat bumi, dikatakan 4 bumi. Tetapi kalau ada minyak anggur gak dirusakan, maka Anda perlu kuasa minyak anggur. Anda harus punya iman. Sejak muncul corona, saya sudah lewat Pak David, pendeta, telepon ke Singapura. Namanya Pak David juga. Atau orang itu, orang Indonesia tapi dekat pendeta Singapura, selalu membantu kami. Maka bilang kalau ada corona di Indonesia belum dapat corona. Di Singapura ada. Saya kirim berjamaah kalau temannya ada corona. Dia nggak boleh masuk ke rumah sakit. Tapi saya sudah punya iman. Pernah pakai orang itu dengan minyak, bayi-bayi mati, orang kanker tumor fulus mati pun disembuhkan dengan, kalau orang mati dengan minyak anggur. Kenapa dia mengalahkan corona? Pikiran saya, dan nyata sudah banyak bersaksi. Anda boleh tanya Pak David, Pak Aristo, Pak Jeffrey, sudah banyak yang bersaksi. Orang yang Bapak Tungan saya, satu keluarga kena bisa disembuhkan. Jadi zaman ini zaman kesesakan. Anda harus kuat. Lawan itu Tuhan katakan itu cobaan iblis. Cobaan iblis. Maka iblis coba kita supaya kita murtad. Terus nyerang kita semangat. Maka jangan murtad, suruh. Jangan murtad. Anda boleh tanya Tuhan deh, apa engkau yang punya surga Tuhan? Hamba ingin ke surga. Kan saya fair ngomong. Anda tanya sendiri aja. Saya ingin masuk surga. Siapa yang punya Tuhan? Kenapa? Karena ada, saya kenal beberapa orang dari ketemu di sini, Manado, murtad dan sebagainya. Soalnya nggak boleh setia sama Yesus. Maka coba ini cuma sementara, 10 hari iblis yang nyerang. Artinya iblis itu nyerang orang-orang hendak ditelannya. Kalau sampai telan iblis, Anda bisa ke neraka. Sehari saja orang nggak tahan ke neraka. Kalau tahu 600, mana orang tahan tahu di neraka. Sekali lagi, jangan. Saya pernah dilihat di Tuhan neraka, orang teriak beraung. Tapi saya orang yang mengasihi orang. Saya coba ke Tuhan, saya ganti ke neraka. Maka saya diberi kuasa besar. Kenapa? Saya pernah coba ke Tuhan. Tuhan, hamba yang ke neraka, angkat mereka. Hamba tidak mau ke surga. Pak Tuhan janji ke surga. Maaf, saya agak perlu. Jadi sekali lagi, Anda doa. Tuhan, siapa yang punya surga? Kalau Anda belum kenal Yesus, tanya. Maka Yesus akan datang, aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya surga. Sekali lagi, saya ketemu ibu saya di surga. Dulu juga modelnya apa?
cuma minta ke surga, nggak kenal Yesus. Tuhan datang ke ibu saya, ke saya, maka saya digandeng Tuhan surga. Dilihatkan Jumat besar di surga. Awet muda semua, so. Karena saya siap ke neraka untuk Anda. Hadiahnya apa? Digandeng ke surga. Anda mempelai. Ngubur pakai minyak pun Tuhan ngajar saya berkali-kali, so. Sekali lagi, adalah Anda setiap mati. Junjung perintah Tuhan setiap Yesus. Hadiahnya apa? Anda dapat mahkota kehidupan. Nanti ayat penutup saya kasih ayat di mana supaya Anda dapat mahkota kehidupan di kerajaan surga. Sang kita baca di sini di dalam Daniel 12 yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwa akhir zaman banyak kesalahan, banyak musibah yang belum pernah ada. Tapi yang setiap mati akan dihadiah hidup ke surga. Daniel 12. Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Tadi Anda perhatikan, tadi katakan temanya zaman akhir. Zaman akhir sejak zaman ini disebut apa? Banyak kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi zaman kesesakan, penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum zaman ini Anda perhatikan, kan belum pernah terjadi zaman ini. Orang 4 bulan nggak di rumah nggak ketemu orang sekali tuh sakit langsung mati tuh, kan kasihan tuh zaman ini. Maka Anda hati-hati ketemu orang tuh. Kadang-kadang orang nggak kelihatannya nggak sakit, ternyata dia masih kerja ternyata sakit. Jadi hati-hati kalau ketemu orang. Saya ketanggung jawab saya gembala, maka saya maunya ya mau di gereja sama jemaat, bahkan ingin saya tubang-itan, tapi saya karena tanggung jawab besar, ya terus yang gereja besar, perintah Tuhan jadi gembala sampai mati. Perintah Tuhan saya minta besok nggak dikasih, saya harus mandi sampai mati. Jadi saya terpaksa katakanlah nggak dua-duakan orang. Lindunglah nih, tapi banyak yang bersaksi. Banyak bersaksi. Argo aja temannya ada yang sakit, ikut online begini, bisa sembuh. Lalu juga ada yang saya doakan, ya kemarin telepon ibunya, ya berkata ibu, jadi ada ibunya, wasiat sembuh, tidak kanker Tuhan. Dia langsung bisa makan setelah dengar online. So, artinya apa? Artinya betapa kuasa online ini, karena saya dijanjikan Tuhan satu hal. Kuasanya yang kepada saya, kuasanya tiada taranya. Janji Tuhan pada saya, aku beri kamu kuasa. Kuasa itu diberikan waktu saya belum baca kitab. Ditulis langit. Kamu kuberi sebagai gembala. Aku beri kamu kuasa besar. Walaupun kamu tidak kenal aku, jadi saya beri kuasa sebelum baca kitab. Aneh, tapi nyata. Saya beri hadiah kuasa bangkit orang mati. Itu sebelum baca kitab. Baru malam saya bangun ibu. Ibu udah baca kitab lebih dulu. Untung ibu punya. Saya tanya ibu apa ada Yesaya 45.
Yaitu saya diangkat jadi gembala di situ. Ada dari tengah malam saya baca ya, ayat sebelumnya saya tidak mau baca. Saya baru lumpuh, baru baca. Ibu nyerahkan Alkitab, saya tidak bisa jalan. Baru ini kan Tuhan nggak pakai saya. Orang baca kitab saya nggak mau kok dipilih Tuhan, tapi kenyataan saya sebegitu. Ditulis di langit, belum baca kitab. Dipindah jadi gembala, belum baca kitab. Kan aneh tau, tapi kenyataan. Kenapa? Saya belajar semua agama dunia, so. Di sekolah tinggi filsafat, so. Tapi saya dulu pernah senang sama seorang pendiri agama yang seorang putra mahkota, so. Yaitu dia ingin jadi rakyat biasa. Rakyat biasa akhirnya dirikan dirikan agama. So. Saya senang itu. Jadi suatu Tuhan tahu saya senang sama orang yang mau korban. Jadi putra mahkota dia tidak mau akhirnya lihat orang miskin sama-sama orang miskin. Saya waktu senang sama orang itu Tuhan negur saya. Orang ini baik tapi ngajar dendam. Ngajar nyawa ganti nyawa, ganti nyawa, ngajar gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu orang bukan, Tuhan katakan, kamu bukan pendendam. Jadi orang ini ngajar dendam, tapi baik, tapi orang baik nggak berdendam. Kalau gereja ngajar nggak boleh. Kalau tampar pipimu kiri, pipi kananmu, kan harus katakanlah ajaran Tuhan sangat berat, so. Tapi kita harus lakukan. Kita ngalah orang. Saya ngalah sama orang, so. Pernah orang ngambil rekening saya 5 juta, so. Zaman itu bisa beli rumah di Guan Satu aja 100 juta. Saya nggak nuntut, so. Nggak nuntut. Betapa saya kaya, so. Saya setelah kerja saya kaya, so. Punya apotek, ibu yang ngolah, punya apotek 7, orang miskin gratis. Punya pabrik obat, orang miskin gratis. Maka saya diberi Tuhan, kenapa? Karena ibu yang murah hati, orang yang celaka dikasih obat gratis dan sebagainya. Maka orang Tuhan pilih apa? Orang yang mau mengasihi sesama, mengorbankan sesama. Jadi sekali lagi, di sini dikatakan Tuhan katakan apa? Yaitu Anda kuat, setia sampai mati. Maka Anda yang setia sampai mati akan diberi mahkota kehidupan. Yang ngomong Tuhan, maka Anda sekali lagi ngomong Tuhan, tetapi dalam Daniel 12 dikatakan apa? Supaya apa? Ini akhir zaman, dikatakan akhir zaman. Banyak kesakan, penderitaan yang belum terjadi. Saya pikir zaman ini juga sebelum pernah terjadi. So. Kenapa? Kenapa sekarang orang gampang mati? Jutaan manusia di dunia mati kena penyakit ini. Bahkan binatang maut, so. Binatang buas mengalahkan orang-orang. So. Betapa ngerikan sekali lagi. Tapi Anda dan saya yang setia sampai mati, Anda dikatakan Anda menang atas cobaan, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda setia firman Tuhan, dikatakan tadi, Anda tercatat sebagai warga surga. Anda akan bersinar di surga. So. Anda jadi warga surga. Jadi ada di dalam kitab Daniel, Anda jadi warga surga. Anda diselamatkan masuk surga. Artinya apa? Bersyukurlah Anda dijanjikan firman Tuhan. Tapi setia, mari kita setia pada Tuhan Yesus sampai selamanya. Kalau Anda boleh tanya, kalau Anda esok di Manado, kemudian saya pernah di Manado, begitu senang firman ada salib, maka saya pernah bilang, atau injak Manado, saya seperti Taman Eden. Maka Anda harapan saya di Manado jangan murtad, jangan murtad. Gubernurmu enggak, ya contoh gubernurmu cinta Tuhan Yesus, saya tahu cinta Tuhan Yesus luar biasa.
gubernurmu, maka pilih gubernurmu. Cinta Tuhan Yesus luar biasa. Saya tahu cinta Tuhan Yesus sangat luar biasa. Anda setia, saya mati. Gubernur juga setia sama Tuhan Yesus. Maka Anda sekarang sudah setia. Karena Anda pernah ingin hari tua tinggal di Manado. Tapi saya akan tanggung jawab besar di Jakarta. Jutaan banyak sekali jemaat, maka saya tetap di Jakarta. Karena saya ingin ke Manado, tapi urusan di Jakarta kan banyak sekali. So, bersama ibu, saya kalau sudah tua, kita tetap melayani. Kenapa? Saya harus melayani sampai mati. Saya terpaksa melayani di Jakarta. Agar Anda sekali lagi tetap teguh, kuat. Kalau Anda jangan murtad, so, jangan ninggalkan TBS. Saya bukan hanya sombong, so, tapi saya punya tugas buat Anda, Kama Susi. Kalau saya dusta neraka, maka Anda jangan sampai mau disogok orang, mau ditapai orang macam-macam mau, so. Anda setia, adik Anda nanti pesta surga, punya rumah bagus di surga. Anda tinggal pesta di surga sepanjang masa. Maka kita baca sih Tuhan janjikan ada pesta surga, yaitu di Wahyu 3 ayat 14-22. Wahyu 3 ayat 14-22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi memang saya punya tugas membawa Anda ke masjid untuk pesta surga. Tapi harapan saya Anda hidup baik, junjung firman Tuhan. Kan disebut di kitab yang tadi, yang junjung firman Tuhan akan jadi warga kerajaan surga. Tapi di sini Tuhan menegaskan untuk secara umum, juga bagi Anda yang bukan jemaat CBS. Ini ayat ini bagaimana Anda berjuang ke surga. Tapi hati-hati, Anda perlu menyangkut dari seorang martir. Anda perlu minyak dari seorang martir. Yang kedua, Anda perlu, yang Tuhan yang ngomong bukan saya, perlu perjamuan dengan seorang martir. Karena hanya seorang martir bisa mengatakan, inilah penyerapan. Saya seorang martir yang siap neraka untuk Anda. Juga dikatakan demikian, yaitu apa? Anda, Tuhan mengatakan beri padaku minyak. Tuhan juga mengatakan apa? Ya, kalau Anda setiap mati, Anda akan makan, minum, pesta di surga. Jadi Tuhan menuntut orang yang pesta surga, menuntut orang yang ke surga. So, yang pertama, yang tadi yang mengalami cobaan, Anda mengalami cobaan. Tapi Anda setiap memang disebut, itu disebutkan apa? Harus dibakar seperti emas dimurnikan. Artinya Anda dicoba.
Cobaan itu umum biasa. So. Saya dipilih Tuhan, cobanya so, sangat berat. Mulai touring nggak bisa. Ibu pun mengalami coba sampai bertahun-tahun jatuh lumpuh. So. Saya mengalami cobaan sangat berat. So. Sangat berat. Mana divonis kanker dan sebagainya. So. Jadi mari kalau saya bersama ibu dicoba keras so, untuk dimurnikan, dibakar seperti api. Harapan saya Anda kuat. Kami dimurnikan. Seperti emas dibakar. Maka harus kuat zaman ini. Sama ibu kuat. Anda harus kuat. Awas kecobaan. Permintaan Tuhan. Seperti emas dibakar. Yang kedua harus hidup suci. Pakai jubah khusus hidup suci. Maka Tuhan mengatakan kepada orang kaya, bilang apa? Yang ingin ikut Tuhan. Tuhan berkata, apa kamu tidak bunuh atau menyakiti orang lain dengan darahnya? Apa kamu tidak berzina? Apa kamu tidak dusta? Apa kamu tidak mencuri? Jadi jangan sampai zaman ini ada curi. Karena miskin jangan curi, so. Jangan curi. Saya ingin bantu Anda. Orangnya sejak itu orang yang murah hati, so. Hidup sama menolong orang miskin, menolong orang yang pengemis. Saya ingin di hari tua ingin punya tanah besar saya bangun untuk orang-orang miskin, so. Atau nolong orang-orang anak haram dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda hidup yang suci. Jangan sampai hal-hal yang memalukan. So. Jangan sampai Anda kata jujur di keluargamu. Dua suami istri saling ngamuli, saling isi setia. Lebih-lebih esok di Manado. Jangan terjadi perceraian. Jangan jadi perselingkuhan di Manado. Karena kadang-kadang kerja polis. So. Maaf, so. Mari kita berjuang supaya hidup suci berjubahkan kudusan. Maka saat kedua, saat ketiga anaknya itu kenapa mengatakan, beli dariku minyak untuk melumas matamu. Untuk apa? Untuk memandang pesta di surga. So. Jadi orang pesta kesan duduk. So. Maka Tuhan seperti apa? Pesta makan minum bersama Tuhan. Bersama Allah makan. Disebutkan gitu. Makan minum pesta di surga. Anda kan ingin pesta di surga. So. Kalau Anda ke neraka nggak ada makanan. So. Nggak ada minuman. So. Jilat ya api. Maka Anda kan nggak mau karena jilat api. Sengsara. Cita isitan. So. Maaf saya sampaikan benar. Nah dia saya itu berseorang mati. Saya pernah sama Aristo ke rumah sakit, so. Dua orang mau mati. Sudah parah sakitnya. Nah, malam jam 1 karena permintaan seorang teman baik. Orang itu sudah detik-detik mau mati. Waktu saya masuk kamarnya, so, masuk kamar ICU, so. Ya Tuhan pegang pundak saya. Para si kamu jangan duakan dia. Jangan pegang dia. Nggak boleh pegang. Kamu perhatikan. Kamu yang lihat orang masuk neraka. So. Saya pegang Yesus di pojok tuh. Kita nggak boleh doakan tuh. Tuhan katakan orang tuh mati masuk neraka. So. Jangan takut tuh. Aristo boleh saksikan di Manado sama-sama Aristo ke rumah sakit Pondok Indah di ICU. Orang itu dia hampir detik berhenti tuh, dia justru bangun. So. Kalau orang gembira jangan, orang gembira tepuk tangan, dikira sembuh. So. Ternyata malah lari, ya artinya sehat lari.
Orang seneng kan dia lari itu. Ternyata dikejar setan. Itu lihat, saya dilihat Tuhan. Proses orang mati ke neraka. Lari-lari. Artinya sehat. Orang pikir sehat. Ternyata orang mau mati. Orang itu ketakutan dikejar setan. Lari-lari kejar puluhan setan. Saya pernah lihat orang mau ke neraka diinjek setan. Disiksa, maka Anda jangan neraka. Tuhan saya Anda cari surga. Setia, jangan murtad. Anda murtad, ada hadiahnya ada yang setan yang rubung Anda. Dilepas diinjek, dilepas disiksa dan sebagainya. Jadi orang nakanya berteriak meraung waktu sudah 5-6 kali berlari mengitari ruang ICU. Dia teriak meraung karena diterkam setan. Maka Tuhan saja, mari kita setia. Jangan murtad, Anda diterkam setan. Diinjek-injek setan. Masuk lubang neraka yang teriak meraung. Saya nggak sampai hati ketika melihat orang teriak masuk neraka. Maka saya berjuang Anda. Jangan sampai Anda murtad. Kembali ke salib Yesus. Anda ditebus sampai mati. Anda setia. Saya diajari Tuhan Allah. Dia cari masuk surga. Dia cari bagaimana ke surga itu pesta surga. Rumah di surga. Awet muda lagi. Di neraka. Ditambah di sana orang tua tetap tua. Lebih di neraka tetap tua. Temunya setan. Anda kan gak mau teman setan. Karena setan itu tugasnya nyiksa orang yang di neraka. Anda dosa Anda semua gak akan disiksa setan. Anda mari bersama-sama berjuang. Setia saya mati, akan Anda dan saya tentang surga. Dosa Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, mari setia mati. Agar Anda bersama saya nanti tetangga surga, bisa surga. Tuhan ngasih pelan saya kalau saya dosa ke neraka hari ini. Tugas saya membawa Anda ke Masusi yang Anda mempelai Yesus awet muda. Pertama awet muda punya rumah seperti istana, itu tahun Anda di surga. Tinggal pesta surga, hadiah bagi Anda yang setia mati. Maka itu penutup di sini. Tuhan beri mahkota yaitu di Yakobus 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi orang ngasih Yesus itu yang tahan nebus dosamu, setia sampai mati. Tuhan minta setia sampai mati. Jujung perintah firman Tuhan. Maka orang yang minta Tuhan sudah bijaksana. Adanya apa? Anda nanti di langit di cakrawala bersinar. Di kitab bersinar seperti cakrawala di surga. Apa Anda nggak rindu? Bersinar kemuliaan di awan-awan masuk surga. Mari. Dosa Anda rindu untuk di awan-awan bersinar masuk surga. Dosa Anda semua yang sakit sembuh, nggak kena corona, nggak miskin bangkrut, dosa Anda semua setiap mati, jangan murtad. Anda yang murtad berlutut dua, Tuhan betul yang punya surga, engkau Yesus, Anda berlutut dua, jangan murtad, maka jangan dusta, maka demikian juga Anda dan saya. Nanti Anda bisa putra mahkota di kerajaan surga. Amin. Saya serahkan pada Cindy. Sekali yang luar biasa bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita sore hari ini. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita sangat diberkati sore hari ini tuh saudara. Dan sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, ada beberapa yang saya mau bagikan buat saudara. Kita boleh lihat yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Boleh ditampilkan, kita langsung saja, cepat saja saudara.
Temanya adalah memandang rencana Tuhan ke depan. Ya, memandang rencana Tuhan ke depan. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat ketiga. Boleh dibantu untuk ditampilkan. Oke, ini saudara, kenapa kita harus memandang rencana Tuhan ke depan? Ya, ada sesuatu rencana Tuhan yang besar ya diberikan dalam hidup saudara saya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca saudara. 3, 2, 1 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3 saudara, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin dulu saudara. Artinya apa sih yang Tuhan sediakan buat saudara saya? Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang harus kita lihat ke depan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Coba slide selanjutnya saudara. Ini adalah rencana Tuhan yang besar. Ya, slide selanjutnya ini rencana Tuhan yang besar. Apa? Rencana Tuhan yang besar adalah menyediakan rumah yang indah di sorga buat saudara dan saya. Katakan amin. Ya, ini yang terpenting Bapak Ibu. Karena abis ini ada afterlife. Ya, bukan hanya di bumi saja. Ya, kita persiapkan ini. Ya, bukan hanya kita yang mempersiapkan, tapi Tuhan juga sudah mempersiapkan jauh ke depan sana. Makanya apa? Saudara dan saya hari ini harus terus melihat ke depan. Jangan stuck di tempat. Ya, jangan terpaku dengan keadaanmu hari ini. Mungkin hari ini doamu belum dijawab. Mungkin hari ini engkau mengalami kegagalan. Mungkin hari ini ada namanya kelemahan, kepedihan. Kalau istilahnya Bapak Gembala tadi bilang, saudara dan saya harus tetap apa? Tetap kuat. Katakan sama saya, kuat. Amin. Ya, kita harus apa? Terus saudara, melihat ke depan. Bahwa Tuhan sudah menyediakan, namanya seorang Bapa itu menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Planning untuk anak-anaknya, ya, baik dari mulai lahir, ya disiapin tempat, ya tidurnya yang terbaik, kamarnya yang terbaik, bahkan udah dipikirin warna cat kamarnya untuk anaknya apa, ya terus seiring berjalannya waktu, ya masuk untuk apa, TK, persiapan untuk dia mulai belajar, SD, SMP, ya itu apa, tugasnya seorang Bapa, orang tua. Terhadap anak-anaknya saudara. Menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Terlebih lagi kita punya Bapa di sorga. Dia sudah menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Rumah yang indah dalam kerajaan sorga. Yang percaya beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita harus percaya. Ya, saudara dan saya jangan cuma punya rumah yang indah di bumi. Tapi apa? Setelah ini, kalau Bapak Gembala bilang jangan cuma di pelataran. Jemaat Tiberias, ruang maha kudus. Katakan amin. Amin. Ya, coba kita lihat lagi saudara, next ya. Belajar dari firman Tuhan, ya, belajar dari bagaimana kita bisa menerima rencana Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa menerima rencana Tuhan? Tuhan kan sudah menjanjikan. Tuhan sudah merencanakan bahwa Dia menyediakan rumah, jaminan, satu jaminan kepastian. Tapi ada yang harus kita lakukan juga saudara, ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya harus ada kerjasama. Katakan sama saya, kerjasama. Lemes amat nih Bapak Ibu. Halo? Halo? Apa ada yang salah atau gimana nih Bapak Ibu? Apa nggak kenal pendetanya atau gimana nih Bapak Ibu? Diam semua. Halo? Coba sama-sama bilang sama saya, kerjasama. Ah, ini kan mantep Bapak Ibu, ya kan? Saya pikir kayak nggak ada orang gitu saudara. Padahal orangnya banyak di sini saudara ya. Tapi diam. Apa masuk angin gitu ya kan? Apa kaki kesemutan, tangan kesemutan? Enggak saudara ya. Jadi saya mau bilang harus kerjasama ya. Coba apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Untuk kita bisa menerima rencana Tuhan. Coba yang pertama kita lihat. Perlu iman yang kuat. Katakan sama saya, perlu iman yang kuat. Sekali lagi, perlu iman yang kuat. Oke, kita buka Matius 8 ayat 8 sampai 13. Matius 8 ayat 8 sampai 13 ya. Jika tidak keberatan bisa bantu saya baca Bapak Ibu. Matius 8 ayat 8 sampai 13. 3, 2, 1 ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 12, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Katakan amin dulu saudara. Coba boleh tampilkan yang selanjutnya saudara. Saya kutip, ini adalah perkataan Gembala Sidang Pak Pariaji minggu lalu. Kalau saudara lihat yang mengikuti live streaming beliau, bahkan juga tadi dia juga sempat katakan Bapak Ibu. Perhatikan ya perkataan Bapak Gembala. Zaman masa susah ini banyak kepedihan. Anda harus punya iman. Anda harus menang atas pencobaan. Nyawa Anda sudah ditebus oleh raja segala raja sejak purbakala. Saya punya iman. Sejak muda apa saja yang saya pegang kerjakan pasti berhasil. Anda harus punya iman. Nih perhatikan baik. Orang Kristen punya Allah yang ajaib. Nggak ada amin nih Bapak Ibu. Kayaknya biasa-biasa aja atau gimana ini. Ini Gading Nias kan Bapak Ibu ya. Ya saya pikir ini di mana gitu ya saudara. Gading Nias ya benar ya. Ya biasa saya Gading Nias semangat gitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, orang Kristen punya Allah yang ajaib. Kalau punya iman, ada kuasa. Kelas maha suci. Yang percaya mujizat, Anda akan pesta di sorga bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Punya iman. Ada seorang pengusaha datang sama Pak Pariaji, utangnya ratusan juta dolar. Ketika datang di Balai Sarbini, Pak Pariaji cuma tanya, mau dipending berapa lama? Orang punya utang Bapak Ibu. Ya, mestinya kan kalau datang ya, istilahnya minta pertolongan, toh yang ditanya jangan ditanya minta dipending berapa lama. Kalau minta dipending kan makin pedih Bapak Ibu hidupnya ya. Kepedihan makin berlanjut. Mestinya yang ditanya apa? Butuh uang berapa? Betul apa betul Bapak Ibu? Orang utang ratusan juta dolar, ya kan? Ditanyanya mau dipending berapa lama? Itu perkataan, tapi apa? Itu perkataan iman. Katakan sama saya perkataan iman. Ya, orang ini bilang ya kan, mana mungkin bisa lunas ratusan juta dolar. Krismon 98, utangnya ratusan juta dolar. Pak Pariaji bilang, minta dipending berapa lama? Karena dia mau meeting sama banker-banker dunia ke Singapura. Ya, dia minta 3 tahun. Pak Pariaji bilang, yuk tabok meja meeting. Sama-sama katakan sama saya, tabok meja meeting. Jangan kiri kanan engkau tabok Bapak Ibu, jangan ya. Ya kan, tabok meja meeting. Wih, ini bahasanya bahasa profetik Bapak Ibu. Ya, di kamus-kamus manapun tidak ada Bapak Ibu ya. Tabok meja meeting. Ya, akhirnya saudara, si bapak ini dia pergi ke Singapura, ketemu banker-banker. Dia sama ada beberapa stafnya. Sebelum mulai sama banker-banker meeting saudara, dia tabok meja meeting dalam nama Yesus. Dipending hutangku 3 tahun. Selesai, banker-banker masuk. Saudara tahu ketika banker-banker masuk, banker-banker langsung gak banyak basa-basi, langsung tanya. Ada beberapa banker. Pak, you mau minta dipending berapa lama? Wah, kaget kan? Pak, you mau minta dipending berapa lama? Langsung saudara, gak pakai basa-basi ngomong panjang kali lebar. Dia minta 3 tahun dan dalam waktu 3 tahun hutangnya lunas terbayar. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Ada seorang bapak saudara ya di Balai Sarbini, Pak Suhono. Kanker kelenjar getah bening, bulat-bulat nih, benjol-benjol leher. Divonis dokter di Singapura saudara. Dokter bilang harus operasi. Dia minta pulang ke Indonesia 2 minggu. Dikasih waktu sama dokter. Kenapa saudara? Dia mau ada urusan
Ternyata saudara pas dia pulang ke Indonesia, ya dia kontak saya lewat istrinya. Pak tolong minta didoakan Pak Pariaji. Saya bilang datang ke Balai Sarbini. Singkat cerita dia datang ke Balai Sarbini. Lagi altar call saudara, lagi altar call. Ya, saya lihat dia, ini orangnya nih. Ya saya pasti nih, saya yakin percaya ini orangnya. Ya kan, karena dia panggil saya, ya gitu. Pak Sandi, saya bilang saya nggak tahu ini orangnya yang belum pernah kenal. Tapi dia teriak Pak Sandi. Berarti saya langsung bilang sama Pak Pariaji, ini yang kanker. Benjol-benjol. Pak Pariaji langsung ambil dari kantongnya 1 pot. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Periksa dokter, sembuh, bebas dari kanker. Saya pikir udah selesai sampai di situ saudara. Kan Pak Pariaji jalan, biasa kan altar call jalan lagi. Enggak berhenti sampai di situ. Begitu udah mau jalan, jasnya tertahan Bapak Ibu. Jas Bapak Gembala tertahan. Kenapa? Dia asalku jamah saja, aku sembuh. Mantap saya bilang ya. Iman sama nekat beda tipis Bapak Ibu ya. Ya, tapi ya itulah yang dia imani Bapak Ibu. Ya, bukan hanya sekedar dia minum darah Yesus, darah kebangkitan dan kehidupan. Dia jamah ya jas Bapak Gembala saudara. Besoknya dia pergi ke Singapura, dia harus berangkat karena sudah 2 minggu. Begitu pertama kali cek dokter saudara, lihat benjolannya udah gak ada. Maka saya juga bingung saudara ya, kalau benjolan udah gak ada jangan dicari-cari. Itu hilangnya susah. Ya kan, ini dicari-cari, pindah kemana, hilang itu mujizat. Akhirnya tuh dokter cek lagi, hasil lab segala macam. Dinyatakan bebas kanker, disembuhkan, mujizat terjadi. Ada amin? Saya mau bilang, ya harus punya iman yang kuat Bapak Ibu. Apapun keadaannya, sesulit apapun, sepedih apapun seperti yang Bapak Gembala katakan. Harus punya iman. Karena terjadilah sesuai dengan imanmu. Iman tanpa perbuatan mati. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan mati. Tapi iman disertai dengan perbuatan-perbuatan menjadi sempurna. Katakan sama saya sempurna. Saudara jangan lagi kalau udah beriman, jangan lagi apa? Bimbang. Jangan lagi takut. Jangan lagi mikir-mikir sembuh gak ya? Tuhan tolong saya gak ya? Seorang ibu saudara di jemaat Hotel Ciputra. Ibu Rita, pendarahan saudara, bertahun-tahun pendarahannya. Ya gak main-main ini, pendarahannya bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Ya, dia terus datang ke Hotel Ciputra. Ya minta perjamuan dari Bapak Gembala, altar call, gak bisa-bisa. Sampai berbulan-bulan saudara. Ya, akhirnya singkat cerita di awal bulan saudara, ya Bapak ada pelayanan ke situ lagi, dia paksain saudara, akhirnya Bapak dia dapat, dia kasih. Ya Bapak kasih 1 pot. Darah Yesus, darah kebangkitan dari kehidupan. Pendarahanmu stop. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia minum, ya 1 jam dari itu pendarahannya berhenti total saudara. Mujizat terjadi. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Jadi saya mau bilang hari ini ayo saudara dan saya ya bekerja ya untuk makanan yang dapat bertahan ya sampai selama-lamanya ya, yang sifatnya kekal. Saudara dan saya perlu tubuh dan darah Yesus. Selain saudara imannya kuat, perlu iman yang kuat dengan apa? Ya ini sarananya, minyak dan anggur. Katakan amin. Saudara saya bisa jadi kuat. Karena dengan minyak anggur apa yang gak mungkin jadi mungkin. Orang yang mati saudara sudah dikubur bertahun-tahun, dibongkar, jasadnya tetap utuh. Bahkan saudara ya ininya apa namanya dia punya pakaiannya saudara. Ya itu saudara kayak seperti mempelai. Bahkan bunga anggrek yang dipegang tetap fresh. Bayangin, dikubur 7 tahun, ada 9 tahun saudara. Ini kan saudara logika belum ada. Dengan apa? Minyak anggur. Katakan sama saya minyak anggur. Kok lemes banget ini Bapak Ibu ya. Kita udah teriak-teriak buat saudara ya kan. Minyak anggur. Nah ya, jadi saya mau bilang hari ini ayo saudara saya ya untuk melihat rencana Tuhan ke depan. Ayo saudara saya perlu iman yang kuat. Jangan sampai murtad, ingat saudara. Ya hari-hari ini banyak orang murtad. Tadi saya semalam lagi siapin khotbah, saya lihat ya ada 1 tagline saudara ya, tinggalkan Tuhan karena kecewa. Ada lagi nih, saya nggak tahu public figure atau apa, ya tinggalkan Tuhan karena kecewa. Doa saya, apapun yang terjadi dalam hidup saudara saya, sekali Yesus, tetap Yesus. Engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Engkau tetap bertahan, engkau tetap berjuang untuk saudara dan saya menerima mahkota kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Sekali lagi beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih sangat Tuhan buat di sore hari ini kesempatan yang begitu indah, begitu luar biasa Tuhan. Kami dijanjikan kuasa yang besar, kami dijanjikan Tuhan generasi-generasi yang unggul. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, bahkan buat firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan terus memberkati yaitu Bapak Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Darniati Pariaji. Doa kami selalu sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Bapak Ibu Gembala untuk menghantar suatu lote manusia pesta dalam kerajaan surga. Terima kasih dan jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Mereka semuanya memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka akan percaya bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Sebentar kami akan beri yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Doa hamba mereka tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak kekurangan. Tuhan berkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, suami istri, toko dagangan, proyek, tender, karir, usaha, pekerjaan, karir mereka. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan dengan bangga. Kita katakan, amin. Hati kita untuk terima tubuh dan darah Yesus Kristus. Saudara yang ada di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Dan juga kepada saudara yang tergabung di dalam program live streaming Gereja Tiberias. Dimanapun saudara berada, percayalah dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Angkat pujian kita, bersama-sama kita katakan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Oh Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Oh Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, dan darahmu tercurah bagi. Kami menjemput umat Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Oh menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup, menyucikan, menyembuhkan, dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita akan masuk persidangan kudus, kita baca di Wahyu 6, 6-8. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata,
secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi letaknya minyak anggur itu ada di depan tahta lahson. Maka kerubium itu malaikat ada 4, maka salah satu pegang minyak anggur. Dan perintah Tuhan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur. Janji Tuhan, saudara, kembalikan minyak anggur itu kuasanya tiada taranya di muka bumi. Kan aneh, di Alkitab nggak ada istilah itu, tapi Tuhan ngasih tahu saya, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Jadi maaf, di Alkitab nggak ada, tapi Tuhan terangkan pada saya, kembalikan kuasa minyak anggur, kuasanya besar, tiada taranya. Maka itulah sebabnya dengan minyak anggur sudah membangkitkan bayi mati lebih dari 25 bayi yang baik di Amerika atau Australia, divonis kanker, tumor, mati pun bisa dibangkitkan. Maka itulah saya punya iman, yaitu maka virus corona bisa ditahirkan minyak anggur. Maka yang kita duakan di sini nanti dikirim ke Cempaka Mas. Anda boleh ngambil gratis. Kalau ada yang minta uang, bilang saya nggak boleh minta uang, karena kuasa itu cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Maka itulah, kalau zaman akhir juga ada binatang buas menerkam bumi atau maut menerkam sempat bumi. Tapi ada minyak anggur, Anda nggak dikalahkan maut, nggak dikalahkan binatang buas di bumi. Anda iman itu, maka kita iman kita masing-masing. Tapi Tuhan pilih saya karena saya orang yang saya kecil, yaitu kasih kepada orang miskin, para pengemis, maka diberi kuasa besar oleh Tuhan. Saya seorang yang martir, mau masuk neraka untuk Anda. Maka Anda perlu minyak anggur agar Anda bebas dari maut, bebas kecelakaan, bahkan bebas dari sesi. Maka itulah kalau saya punya perintah ini, saya lakukan, dan buktinya bisa ada kuasa besar. Maka sekarang kita baca, Tuhan nyebut tadi minyak, untuk masuk pesta di surga harus ada minyak. Kita baca di Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tadi teman Sadi berkata bahwa perlu beli minyak dari Tuhan. So, untuk apa? Untuk pesta di surga. So, untuk memandang kemuliaan Allah. Saya bukan ngomong kosong. So, perintah Tuhan tertulis di langit. So, kembali ke masih punya kuasa ngancurkan setan, membangkit orang mati, menyembuhkan penyakit. Maka kalau pesan saya, so, di mana melangkah Anda ada minyak, maka satu minyak Anda bebas dari maut. Demikian juga kalau ada minyak, tadi sebutkan Tuhan Yesus yang ngomong, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Kan artinya apa? Kalau minyak itu milik Tuhan, so, maka Tuhan memakai seorang martir. Angkat minyak, Tuhan yang ngomong seorang martir. Saya seorang martir yang mau masuk neraka untuk Anda. Kan mana ada orang mau masuk neraka, orang lain mau saya orangnya. So, Tuhan yang tahu. So. Kalau saya dusta ke neraka, maka jangan kiri. Kalau saya dari Tuhan ayat hati yang indah, yang kuasa besar. Maka itulah, kalau Anda udah umur 60-an tahun, Anda selalu simpan minyak urapan. Anda harus urapi minyak urapan. Saya juga di Manado,
ada stafnya yang ada dikubur, kakaknya dikubur 7 tahun so, waktu dikubur pakai minyak so, dibongkar masih utuh so, bahkan ada 12 tahun so, yaitu bapaknya Pak Ibu Dipura, Bapak 97 dibongkar tahun 12 so. Dibongkar masih utuh untuk bangkit sesuai mulai. Jadi kalau ada minyak, walaupun dikubur so, setan nggak berani menjarah so. Nggak berani menjarah karena tahu ada minyak. Sekali lagi setan nggak menjarah. Tuhan ngajar saya berkali-kali so. Kalau Tuhan ngajar berkali-kali karena apa so? Tidak ngajar sekali saja, buat dimutrakan. Maka itulah Anda perlu minyak urapan untuk suatu hari Anda ngurapi Anda di hari tua Anda. Mari kita angkat roti, kita masuk bersama terus. Angkat roti ini mari doa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ilah roti yang turun dari surga, ilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu salib, yang beri kami hidup kekal surga, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku agar bangkit hari kiamat. Kami semua, keluargaku akan bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk surga, punya rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, kami tolak segala bentuk alergi, tidak batuk, tidak flu. Mulutku penuh kuasa, penuh mujizat, diurapi. Jantung kami sehat sempurna, paru-paru sehat sempurna, pencernaan sehat. Kami doa ginjal sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa liver sempurna, limpa sehat, pankreas sehat. Kami doa tubuhku jasma, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ICU, tidak akan koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak leukemia, tidak pikun, tidak lumpuh, segala penyakit ini. Kami tolak juga virus corona, keluargaku tidak kena virus corona. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Kita angkat anggur ini. Angkat anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Ilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku, keluarga kami saling ampuni, saling setia sampai selamanya. Kami diberkati agar kami semua jadi warga surga. Keluargaku akan masuk surga, punya rumah di surga. Kami tolak perzinahan, pencabulan, kami tolak perceraian, kami tolak poligami, poligami. Kami diberkati jadi warga surga dengan darahnya dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, anak-anak muda pandai cerdas, IQ-nya lebih dari 160, yang pandai, yang cerdas, dengan darahnya diurapi. Mataku sempurna, tidak buta, mulutku sempurna, tidak penuh kuasa, penuh mujizat. Jantungku sehat, sempurna, tidak dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna. Ginjalku sehat, ginjal sehat, tidak akan dioperasi, tidak cuci darah. Ginjal kami sehat, keluargaku, anak cucu semua
tidak kena virus corona. Kami tolak virus corona, tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami dua, kami disembuhkan hari ini. Kami tolak kanker tumor, leukemia. Kami tolak virus corona, tidak terkapar di rumah sakit. Kami dua, sembuhkan segala penyakitku. Anda dua masing-masing, sebut sakit Anda sebut sakit Anda ada dua. Tuhan berkati setiap orang berusaha disembuhkan, agar berkati supaya mamanya Hilu segera sembuh sejati keluar sakit, berkati sembuhkan mamanya Hilary supaya tidak sakit ginjal, tidak ada kanker, tidak ada tumor, supaya sehat sempurna, organ tubuhnya sehat sempurna, juga Pak Paulo supaya bebas dari kanker otak, disembuhkan. Yang tinggal di Surabaya, berkati siapa yang sakit hari ini disembuhkan, berkati juga Pak Oli, keluarganya semua sehat sempurna, tidak ada pesona, dan akan terpilih kembali sebagai gubernur Sulawesi Utara. Tuhan yang perintahkan, ucapkan bahwa perjamin lebih dari roti mana, jauh roti mana, 40 tahun, makan tidur di padang gurun. Yang kedua, jauh roti setiap hari ada jubah kemuliaan, artinya kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang masuk surga. Yang ketiga, zaman roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan khusus terangkan kepada gereja Tebas. Itu gambaran generasi kita, generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut. Inilah darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Kita angkat minyak ini, jadi minyak ini perintah Tuhan. Terus di langit kembalikan berarti. Minyak ini punya kuasa bagi orang mati, ngusir setan, bakar setan. Jadi malamnya suatu sangat dusta, digorok setan berlutut di kaki saya. Berkata, Pak Aziz, jangan siksa saya, jangan bakar saya. Maka minyak ini penuh kuasa. Kalau rumah tamu tidak masuk setan, Anda halamanmu kasih minyak, setan nggak boleh masuk. Setan lihat itu api. Itu saya pernah berkati di Manado, gereja di Bitung, saya kasih minyak 3 tahun sebelumnya bangun, orang kuasa gelap nggak boleh lewat situ, setan nggak boleh lewat situ. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak harapan untuk muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, juga memberi kemuliaan kepada kami, agar kami diciptakan kembali yang mulia, yang segala sebagai warga surga. Kami semua dimenteraikan ke warga surga yang akan bangkit jadi memberi Yesus, akan kawan-kawan masuk surga. Berkati keluargaku, dijaga malaikat, berkati keluargaku, yaitu menang atas setan suap-suap. Berkati kami semua, keluarga kami sehat sempurna, menang atas virus corona. Kami tolak virus corona, agar bangsa kami bebas virus corona. Pak Jokowi bebas dari keluarga virus corona. Negara kami bebas resesi. Inilah harapan yang beri damai sukacita di Indonesia, memberi damai juga di Jakarta. Minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia, muliakan kami, agar kami sehat. Anda oleskan yang sakit, Anda doa, sembuhkan, olesi yang sakit. Tiap orang yang olesi minyak Tuhan sudah disembuhkan, agar mereka disembuhkan.
Kami doa agar mereka semua disembuhkan, bebas dari maut, bebas dari penyakit. Inilah punya harapan. Kami doa Tuhan agar bangsa kami segera bebas zona, yang bebas dari resesi. Berkati pemilu di Amerika akan damai. Kami doa untuk pemilu di Amerika supaya yang tidak jujur dalam pemilu akan dikalahkan. Beri kemenangan yang jujur. Yang tidak jujur pemilu di Amerika, patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Pilih presiden, yaitu yang dalam pemilu ini orang yang jujur, yang partai yang tidak jujur harus dilumpuhkan, patahkan Tuhan. Berkati partai yang jujur supaya menang pemilu, karena masih ada voting lagi. Maka juga MA Amerika akan membela Partai Republik. Berkati Tuhan agar di Amerika pemilunya damai, diberi kemenangan yang partai yang jujur. Partai yang tidak jujur harus dihancurkan, dikalahkan. Sekali lagi Tuhan, firman mengatakan presiden dipilih dari surga, maka pilih Tuhan, yaitu yang partai yang jujur. Partai yang tidak jujur dalam pemilu harus dihancurkan. Partai yang tidak jujur perlu di Amerika perlu dipatahkan supaya damai. Mereka damai lagi, berdamai kembali. Kami doa agar kami semua diberkati sehat semula. Saya akan tutup doa ini. Tutup saudara. Saudara terima berkat anugerah Allahmu dalam nama Yesus, agar Anda semua juga yang hadir, juga Anda semua yang di rumah diberkati jadi warga surga. Anda diberkati, keluargamu bebas dari virus corona, rumah tanggamu tidak ada tembus virus corona, rumah tanggamu dijaga malaikat, rumah tangga tidak kena resesi. Kami tolak miskin gagal, tidak miskin, tidak yang nganggur berkati Tuhan supaya bekerja, segera bekerja kembali. Yang nganggur, yang dewasa bekerja kembali. Juga yang tidak punya rumah, beri rumah Tuhan. Bukan saja rumah surga, tapi juga beri rumah di bumi. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangkrut, kami patahkan. Berkati mereka, keluarga mereka tidak seorang pun kena virus corona, bebas virus corona. Keluarga berkati Tuhan, keluarga mereka semua berbahagia, akan berkumpul di bumi dan di surga. Anak-anak mereka sehat semua, anak mereka pandai cerdas, punya roh the best, roh the biggest. Akan mereka semua, keturunan mereka anak yang pandai, yang cerdas, akan mereka juga akan masuk surga. Doa kami siap keluarga, siap yang hadir, siap keluarga yang ikuti online ini, agar mereka juga punya rumah di surga. Kami doa mereka diperlukan punya rumah di surga yang sepanjang masa pesta surga. Kami tolak segala penyakit, keluarga mereka tidak ada yang sakit, tidak yang miskin, tidak bangkrut. Mereka diberkati agar mereka punya keluarga yang bahagia, punya rumah di bumi dan surga. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah Allahmu yang mengampuni dosamu, yang mengundang Anda ke surga, agar Anda dan saya punya rumah surga. Anda tetangga di surga sepanjang masa, Anda saya akan pesta surga sepanjang masa. Amin. Diberkati. Selamat sore. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta